Kita kayak bikinnya open, semua berkegiatan nih, kayak tim-timku ada yang main badminton. Jadi mereka lagi main badminton. Sehat sekali juga ya. Pantesan Bapak Atta nih energetik. Bahasanya nih berenergi besar sekali ya. Jadi di sini bisa futsal. Apalagi kalau kita udah punya tanggung jawab. Punya istri, udah punya anak, punya karyawan. Misalnya karyawan aku ratusan misalnya. Aku harus gajian setiap bulan miliaran. Ini karena mainan anakku di rumah ini, kadang aku taruh sini. Ya? Jadi kalau anakku lagi kantor dia nggak bosen. Dia tinggal minta main kuda, muter langsung. Koinnya disiapin di sini. Nanti aku sama orang di sini mau bikin ada studio sama ruang meeting lagi. Tapi belum jadi. Buat Atta dan Aura. Ruang bos dan nyonya. Wah, ini slogannya setiap yang bernyawa akan merasakan. Kenapa tuh tak bikin itu? Ini batu nisan. Jadi nanti kalau aku meninggal aku mau pakai batu nisan ini. Jadi aku taruh. Serius? Iya, aku ditaruh ini musola aku sini, musola aku di rumah juga. Jadi ini batu nisannya ntar kalau jadi setiap aku kesini, jadi aku ngerasa di dunia ini kita nggak ada apa-apanya. Hai guys, welcome back to Maya Aldul TV. Kali ini kita bakal dikasih suguhan eksklusif yang menarik dari Bapak Atta Halilintar. Waduh. Katanya baru channel ini yang eksklusif bisa. Yang udah jadi. Ya. Yang bisa room tour. Iya. Ke ini kantor jatuhnya ya. Base campnya AHA. Itu ada Pendekar United. Wah, banyak banget proyeknya Atta. Yang ini jadi base camp dan sekarang udah jadi ya? Alhamdulillah udah jadi 90% karena ini kayak bangunannya semua udah jadi, tapi kayak ini nanti ini jadi apa kayak ada studio gitu tapi belum jadi. Tapi at least bangunannya udah gak ada ketok-ketok lagi. Tinggal dalam-dalamannya ya? Iya, tinggal dalam-dalaman. Oke. Idenya dari siapa, Tak? Jadi idenya itu pengen ada tempat kegiatan yang nggak di rumah, karena di rumah kan udah punya keluarga. Jadi dulu tuh aku suka rame-rame di rumah, ya di studio podcast di sini, ruang meeting di sini. Jadi aku tuh orangnya tipikalnya nggak mau yang kayak jauh jalan tuh kalau habis waktu di jalan. Jadi kayak dari jadwal ke jadwalnya terganggu. Terus jadi kebanyakan syuting di sini. Jaga privasi keluarga juga mungkin ya. Iya, sama jaga privasi keluarga. Ya yang penting seru kayak bisa olahraga ya kan, ada pingpong. Terus di sini ntar ada tempat juga nih, cuman belum jadi bro. Jadi ntar nih kayak ruang meeting gitu. Dengar-dengar katanya dirimu yang buat. Iya, jadi ini tuh secara arsitektur. Gak pakai arsitek. Jadi misalnya aku ngelihat gini, pernah ngelihat gini di mana ya gitu. Terus aku fotoin mau kayak gini. Terus aku pengen semuanya kaca begini. Ntar ada ruang tunggu, ada biliar. Cuman imajinasi. Jadi maaf kalau salah-salah ya. Jadi kayak ini. Dibikin, pokoknya nih aku mau parkiran, terus ngelihat ada lantai rumah orang kok gini bagus ya, aku fotoin. Bahwa ini gini luasnya sini sampai lebih kayak gitu. Iya. Jadi cuma aku sama tukangnya doang. Gitu. Hebat juga ya. Ngawasin semua sendiri katanya, Tak? Suka ngawasin. Jadi aku semi mandor lah. Quality control. Jadi pagi-pagi mandorin. Iya. Jadi kayak gini nih, kemarin misalnya ini kan belum jadi. Jadi pas digali, aku kan pengen bikin nih tempat, kayaknya kan orang suka outdoor sambil ngerokok. Iya. Aku bilang di sini ya pengen ini nih. Nanti aku ngeliatin pagi-pagi ini udah nyampe mana gitu. Lebih kayak gitu, bro. Ini tempat-tempat ini buat nyantai ya. Kalau di sini nyantai. Jadi kalau banyak ada yang mau ngerokok, mau meeting-meeting online yang dari luar, outdoor, bisa di sini. Berapa lama Tak Prosesnya berapa lama? Ini kan tadinya rumah tua kan. Jadi di make up ulang. Nah, kalau ini jarang yang kesini sih. Ini di atas musola nih, bro. Oh. Ini musola. Mantap. Ini musola, tempat wudhu. Di sini ada ruang meeting marketing. Di atas ruang meeting finance. Sini ruang meeting HRD. Jadi kebanyakan manajemen di sini. Bapak Atta ini dari dulu memang terkenal religius ya. Jadi selalu ada musolanya ya. Karena dan bagus loh, selalu tuh. Kadang aku kesel kalau ke kantor terus musola tuh terpencilkan gitu. Iya. Kesel gitu. Jadi musola di lantai 2 yang kayak dari semua akses kayak
Misalnya ada studioku di atas, itu bisa tembus ke musolanya padahal. Kan ada pintu tuh yang iya, di belakang. Nah, itu bisa tembus. Sekarang kita masuk ke... Silakan, masuk. Ini kayak acara zaman dulu apa? Wah, ini Vespa. Ini Vespa. Ben Vespa tak? Aku suka Vespa. Jadi di rumah ada, di sini ada juga. Sorry. Klasiknya ya? Klasik. Tahun 1960-an. 1960. 60-an ya. 60 berapa ya aku lupa. Ini pasti 60-an atau 50-an aku lupa lagi. kelihatan. Antara 50-an atau 60-an. Kelihatan. Ada namanya nggak? Itu aku mau kasih nama. Tapi kalau nama tipenya ini Cepuk. Cepuk. Namanya Vespa Cepuk. Kenapa Cepuk? Jadi dia nggak tahu ya, aku sejarah Vespa nggak sebegitu ini, tapi kalau dari tipe-tipenya aku tahu, namanya tipe Cepuk. Kayak ada tipe di zamannya ini tuh dia sama dengan, kalau nama tipenya VNB, cuma panggilannya tuh Cepuk tuh aku belum tahu kenapa. Tapi aku dengar-dengar kenapa dia dipanggilnya namanya Cepuk. Iya. Jadi di sini tuh kayak kita kayak bikinnya open, semua berkegiatan nih, kayak tim-timku ada yang main badminton. Jadi mereka lagi main Sehat sekali juga ya. Iya. Pantesan Bapak Atta nih energetik. Serba bahasanya tuh berenergi besar sekali Iya, ya. jadi di sini bisa futsal, bisa itu. Di sini juga ada gym. Wow. Di sini ada gymnya, fitness room. Berarti dirimu aktif nge-gym ya? Nge-gym. Seminggu Tapi berapa kali? di sini masih jarang sih. Sini gym. Ini sih. Tapi ada yang ngerokok di tempat gym. Nah, ini gym nih di sini. Ini gym. Jadi kalau ada tim-timku mau nge-gym, mau apa, bisa di sini. Keren ya. Mereka ada gymnya juga. Seminggu berapa kali tak? Seminggu karena aku masih agak males orangnya, seminggu 2 kali 3 kali. Karena aku lebih suka olahraga tuh kayak yang ada challenge, ada goalsnya gitu. Jadi kayak kalau kita main futsal atau main mini soccer kan ada goalnya. Iya. Kalau main badminton ada poinnya. Kalau gym kan suka, tapi aku tipikalnya lebih suka olahraga kayak gini. Jadi kalau nge-gymnya seminggu 2-3 kali, 2 kalinya olahraga yang kardio. Pantes. Oh iya kan ada, aku manggilnya apa enaknya ya? Nyonya ya, Nyonya Aurel, iya. Ini harus kalau bikin gini-gini tuh harus ada Approval atau obrolan dari Nyonya Aurel nggak? Enggak sih. Kalau aku mah tabrak masuk. Dia nggak masukkan papa masukin ini dong, aku kan juga pengen gini-gini. Enggak. Boleh, cuman dia lebih nyerahin ke aku sih kalau di sini. Iya. Tapi ntar dia milih, nanti kayak misalnya ruangan yang di sana tuh, nanti dia mau milih itu desainnya dia. Gitu. Karena kayak rumahku juga itu hampir semua tuh aku awalnya. Gitu, karena tipikalnya. Nah, ini tuh sebenarnya mirip sama rumahku, cuman versi low quality-nya. Jadi kalau rumahku misalnya kayu, bawa di sini kita pakai yang bahannya kualitas juga, tapi nggak semahal itu. Yang penting kan pemikiran. Karena kan ini base camp, gitu. Nah kalau di sini ruang tamu biasanya. Ya. Banyak piala juga ya. Iya, alhamdulillah. Biasanya tamu-tamu. Ini nggak apa pakai sepatu? Nggak apa-apa bro, semuanya boleh. Ini biasanya tamu-tamu sini. Ini mencium bau oud nih. Oh, iya, ini oud, wanginya oud. Jadi tamu-tamu kebanyakan sini. Ini emang berantakan ya bro, karena kalau udah malam berantakan, kalau pagi baru rapi. Iya. Karena dirapiinnya baru pagi. Ini kan seharian ada kegiatan. Nah di sini tuh ini ruang meeting. Meeting yang big project atau apa? Kebanyakan sih meeting di sini. Kadang di situ, kadang ada di luar. Cuman yang kayak every morning pasti ini dipakai. Meeting room. Kita mau buat up weekly gitu ya. Iya, kayak daily ini hari ini apa, itu apa. Nah, nanti di sini akan ada ruang meeting juga, tapi ini yang private-nya. Sini. Ini baru banget jadi. Ini bukan musola kan? Bukan musola. Sejadah soalnya. Bukan. Ini bukan musola nih. Cuman kayaknya ada yang habis sholat di sini deh. Iya. Ini di sini nih baru banget nih ruangannya. Nah, kalau kita ke depan, nah, di sini tangga ke atas ke ruang musik. Oh yang tadi? Iya, ini studio nih padahal. Ini pintu belakang berarti ya? Ini pintu belakang. Tadi pintu depan. Nah ini kabur lewat sini. Iya, bisa lewat kabur juga. ini studio juga. Jadi kita udah talent management bikin talk show. Ini dalamnya studio talk show. Oke. Gitu. Kunci. Coba pengen buka deh. Mas. Bisa tenang.
Ini kucing ya? Mas, Pak, tolong kunci ini dong. Ini harimau ya, Tak? Kunci studio. Hah? Harimau apa kucing? Kok harimau? Kucing. Gue kira harimau. Namanya kucingnya ini... Kucing apa nih, Tak? Apa sih namanya? Lucu banget. Iya, motifnya khusus. Cuman tadinya di rumah. Cuman terasingkan karena nyakar anak. Dia emang agak liar. Dia kayaknya mau jadi harimau tapi gagal ya? Iya, dia tuh salah satu kucing yang tipenya, ini suami istri dia. Tipenya galak. Gitu. Ada tipenya khusus, kucingnya emang agak galak. Jadi taruhnya harus di sini. Nah, ini studio juga nih. Ini ada talk show-nya juga nih bro di sini. Oh iya. Nih, namanya God's Life Squad. Jadi ini dia acaranya talent managementku. Dia punya talk show gitu di sini. Ini talent-talentnya. Kok cewek semua tuh? Iya, 90% cewek. Cowoknya cuman Azriel doang. Iya. Adekku dong. Wanita itu di industri lebih menjaminkan ya. Karena wanita lebih menjual. Untuk dijual maksudnya. Iya. Dijual produknya Dijual maksudnya. produknya dan dia endorse-nya juga lebih gampang. Karena kan di Instagram banyak laki-laki yang wow gitu. Sama perempuan suka ngikutin perempuan juga. Iya. Nah itu aku kan kenal dirimu kan dari dulu awal masih buat YouTube. Iya benar. Yang sampai sekarang udah punya basecamp tuh butuh proses berapa lama dan perjuangan seperti apa tak? Naik turunnya mungkin bisa diceritain buat para inspirasi. Ya mungkin kalau aku para sih, yang lagi cari inspirasi. Iya. Kalau yang aku lihat sih kita kan kalau di hidup itu emang harus ada mimpi dulu kan. Kalau setelah ada mimpi, tapi jangan lupa mimpi tanpa tujuan sama juga bukan apa-apa. Jadi dreams without goal is nothing. Setuju. Jadi habis mimpi aku punya goal. Jadi pas goalnya ini aku harus ngapain sih? Jadi misalnya aku kiper, kita harus siapin defendernya, siapin midfieldernya, siapin wingernya, baru kita jadi striker baru bisa ngegolin. Jadi aku berpikir bukan hanya sebagai player tapi sebagai coach gitu. Wah. Jadi ketika kita habis jadi pemain, habis itu kita mulai upgrade, kita harus jadi coach, kita yang bisa ngontrol the game. Jadi Guardiolanya ya. Iya, jadi setelah itulah kenapa habis itu aku punya talent management. Tapi sebelum kita punya talent management, aku harus nyoba ke diri aku dulu dong. Ya, betul. Kerja sekali. kerasnya gitu, aku harus ngapain, mencoba di berbagai konten, ya mencoba naik turunnya, mencoba dihujat dulu. Karena kita nggak mungkin semuanya bikin langsung bagus kan, pasti jelek, dihujat dari kontennya yang jelek, mungkin dari cara pengambilannya belum bagus, editannya belum oke, atau bikin masih banyak blundernya. Tapi dari situ aku selalu belajar, jadi aku setiap ada kayak gitu, aku tuh bukannya tipikal yang kayak oh gue nggak mau salah, enggak, gue langsung salah, gue salah nih. Jangan bikin ini, gue harus perbaiki diri gue. Intinya perbaiki diri terus, dan aku setiap ketemu orang, even ketemu orang yang menurutku baru di dunia itu, di dunia entertainment atau di dunia sosial media, aku anggap aku ini gelas kosong. Jadi silakan isi aku terus. Kadang kalau kita ngerasa isinya udah penuh terus, ketika kita diisi kan tumpah. Jadi kita nggak akan dapat input baru setiap hari. Itu sih yang aku lakuin. Jadi itu yang membuat aku mungkin bisa terus berlayar di saat kapal itu bisa terbang ambing, tapi terus berlayar, terus berjalan. Dan alhamdulillah Tuhan beri banyak rezeki lah. Nggak sampai 10 tahun berarti ya? Dari kita awal ketemu ya? Iya nggak sampai 10 tahun, tapi hasilnya mungkin almost 13 tahun. Almost 13 tahun. Almost 13 tahun ya? Almost 13 tahun, tapi waktu ketemu dulu sama Al pertama, ya, belum ngapa-ngapa jadi apa-apa. Ya. Dari ngontrak, abis itu ya seru lah di sini. Seru-seru. Iya, ini inspirasi banget. Jadi emang kadang naik turun itu bukan kalian doang kok yang ngerasain, kita juga ngerasain. Hujatan juga harus diladenin. Tapi tak ngomong hujatan dulu sempet ngedrop gak sih? Apa gas terus? Pasti ngedrop ya, apalagi dulu awal-awal. Kalau sekarang aku gas terus. Maksudnya gas tuh bukan dihujat malah ngebales, bukan. Iya, maksudnya nggak down, tapi oke, kita misalnya ada salah ya kita minta maaf. Iya. Kalau memang kita nggak salah pun kita tetap koreksi diri gitu aja. Jadi kita coba bikin karya lagi gitu aja. Nggak, kadang-kadang kan kalau down itu kan, apalagi kalau kita udah punya tanggung jawab, udah punya istri, udah punya anak, punya karyawan. Misalnya karyawan aku ratusan misalnya, aku harus gajian ya, setiap bulan miliaran. Kalau akunya drop, aku periuk nasi, orang yang di bawahku gimana?
Itu yang membuatku aku baru bangun tidurnya spiritku langsung to the limit gitu. Biasanya kalau bangun tidur apa tuh spiritnya yang membuat spirit bangkit tuh? Karena kita punya tanggung jawab, kita punya responsible. Laki ya. Laki. Ketika laki dikasih tanggung jawab, you have to run, bro. You have to run. Karena ngerasa kalau kita belum punya tanggung jawab kan kayak santai lah, yang penting gue bisa makan. Slow living. Tapi ketika kita dikasih tanggung jawab yang gede, istilahnya di depan ada apa gue makan gitu. Dorongan ya. Iya, karena yang dikasih makan banyak, jadi yang apa aja. Istilahnya dikasih chance sedikit, langsung golin gitu. Mungkin ini pelajaran juga buat kalian bahwa mungkin kalian juga lihat hidupnya Atta di Instagram kok enak ya. Padahal ya banyak nggak tahu juga 13 tahun Atta ini berjuang ibaratnya berdarah-darah untuk bisa meraih semua ini. Jadi jangan lihat hanya hasilnya, prosesnya juga luar biasa. Karena emang beliau ini pelopor yang aku kagumi. Amin. Terima kasih. Ini adik luar biasa juga. Nah, Tak, ini kan banyak penonton juga mayoritas ibu-ibu. Kalau tadi kan udah ngasih semangat spirit laki kan. Coba sekarang ngasih spirit untuk ibu-ibu atau perempuan kaum hawa lah. Kaum hawa. Nah, ini aku sering ngasih tahu juga sih kan aku talent managementku juga kebanyakan cewek. Iya. Aku tuh selalu support sih buat wanita itu berkarya, berkarir. Even istriku, aku malah dia yang tipikalnya kayak pengen aku mau gini aja. Enggak, kamu harus berkarya, kamu harus keluarin lagu terbaru, kamu harus buktiin bakat-bakat kamu, kamu harus bisnis yang bagus. Support banget. Jadi even biniku mau kayak gimana, yaudah kamu bisnis apa, kecantikan atau apa, yaudah apa yang harus aku bikin, ayo aku pegang, kamu pokoknya tinggal begini. Aku senang lihat perempuan itu produktif karena menurutku ibu-ibu itu juga akan kelihatan mahal ketika dia bisa mempunyai banyak skill. Iya, betul sekali. Gitu. Walaupun ibu rumah tangga itu tanggung jawab, jadi istri itu mulia adalah juga ya, mulia dan tanggung jawab. Tapi kalau ibu-ibu punya skill yang lain, kayak dari rumah dia bisa jadi reseller. Aku pernah ketemu ada ibu-ibu di PHK, tahu-tahu dia di rumah jualan roti dan itu dia memanfaatkan sosial medianya bahkan 3 kali lipat, 4 kali lipat dari gajinya pas kerja. Itu kan menunjukkan ibu-ibu itu sebenarnya lebih tokcer. Iya. Karena laki-laki sekerja kerasnya, menurutku perempuan itu punya sense yang laki-laki nggak punya, bro. Itulah kenapa Tuhan bilang laki-laki sama perempuan itu saling melengkapi. Even kita ini bisa kerja keras, kita angkat bisa lebih tinggi. Tapi perempuan itu punya sense yang kita nggak punya. Itu yang kita butuhkan. Touch of woman itu penting banget. Makanya di industri manapun. Aku rasa Tuhan tuh adil ya, kalau wanita dikasih tubuh pria pasti aku nggak bisa bayangin dia jadi makhluk seperti apa. Kalau perempuan dikasih tubuh pria gitu. Jadi memang akhirnya kita harus saling melengkapi ya. Masya Allah. Kita lihat ruangan selanjutnya. Oke. Kita lihat ruangan selanjutnya. Nah, kalau di sini itu ada Vespa juga ya itu? Ada Vespa juga di atas. Di atas Vespa. Itu agak baru kayaknya. Agak baru. Iya. Kalau di sini biasanya tempat tunggu juga, kadang tempat main PS. FIFA gitu. Ada FIFA. Kalau mau FIFAan juga boleh. Di sini ini karena mainan anakku di rumah ini. Kadang aku taruh sini. Ya? Jadi kalau anakku lagi ke kantor dia nggak bosen. Dia tinggal minta main kuda, muter langsung. Koinnya disiapin di sini. Gitu. Iya. Di sini nanti ini mau ruangan aura belum jadi nih. Ini masih coming soon. Ini belum jadi. Ruangan apa? Nanti aku sama Aura di sini mau bikin ada studio sama ruang meeting lagi. Tapi belum jadi. Buat Atta dan Aura. Ruang bos dan nyonya. Ini belum jadi. Kita nggak itu tuh. Tangga ya itu. Tangga itu ke sana ada toilet juga. Nah, kalau di sini semi manajemen. Jadi di sini yang ngurusin endorse-endorsean di sini juga ada nih, Bro. Nah, ini dia. Gimana hidup lampunya ya? Oh, sini. Nah, ini jadi kantornya kebanyakan mereka lebih suka ngumpulnya gini sih. Gitu. Jadi kebanyakan mereka kalau ini GSS mereka nyari ide bareng-bareng, brainstorm terus. Ya buat talent. Gitu. Jadi ada divisi-divisinya per tempat. Ya berantakannya kelihatan berarti, karena kalau rapi berarti nggak ada yang kerja. Kalau berantakan berarti ada yang kerja. Kalau lewat mana lagi? Lewat sini sih ngegocek nih, ada lewat belakang, kita turun dari situ kali ya? Boleh. Ayo. Tempat studio. Nah, emang di sini sebenarnya meliuk-liuk. Aha. Ini studio. Kalau tadi kan. Nah, di sini masih ada. Ya? Masih ada lagi. Ya. Nah, ini sampai musola ke sini.
Nah di sini nanti kalau ada divisi baru kita udah siapin. Tadinya nih divisi baru ntar siapin. Nah kita bisa kesini. Nah ini musola di sini. Wah masya Allah. Jadi udah ada tempat wudhunya, toilet khusus yang sholat. Seneng aku seneng. Bisa. Aku seneng kalau ada kantor tuh musolanya tuh dihargain. Bener, di sini. Jadi dia paling, jadi kalau semua sisi dari atas, dari bawah, dari samping, dari bawah semua bisa sholat sini. Keberatan nggak kalau di syuting musolanya? Boleh dong, silakan. Nah, silakan. Ayo masuk bro. Wah ini kita lihat musolanya. Wah ini slogan musolanya setiap yang bernyawa akan rasakan mati. Kenapa tuh tak bikin itu tak? Ini tahu nggak apa bro? Kenapa? Ini baru bro yang shoot ke sini. Jadi di musola rumahku sama musola di sini tuh ada apa? Ini batu nisan. Jadi nanti kalau aku meninggal aku mau pakai batu nisan ini. Jadi aku taruh. Serius? Iya, aku ditaruh ini di musola aku sini, musola aku di rumah juga. Jadi ini batu nisannya ntar kalau jadi setiap aku kesini. Jadi aku ngerasa di dunia ini kita nggak ada apa-apanya. Self reminder ya. Self reminder. Iya. Ngeliat ini, nanti aku akan berakhir di bawah batu nisan ini. Tapi lu kadang dirimu suka mikir tentang kematian. Iya, aku suka mikir aku nih. Kalau aku lagi kayak pusing aja sesak napas ini aku udah mau mati. Aku asyhadu alla ilaha illallah. Aku ngerasa aku kayak ya harus anxiety. Siap nggak siap kita harus siap karena mati itu nggak ada jadwalnya. Iya benar juga sih. Kok aku jadi takut gitu. Mati nggak ada jadwalnya. Iya. Tapi kalau dari ininya, aku senang sih sholat sini. Tapi kalau nanti bro kapan-kapan main ke rumahku, di sana musolanya lebih gede lagi, 3 kali lipatnya ini. Jadi kalau di sana malah ada jadwal jemaahnya. Salut. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Ini walaupun kelihatan ruangannya gini nih menghasilkan banyak pundi-pundi rezeki. Karena dekat dengan musola. Masuk akal. Kenapa? Musola ini kan doanya. Iya. Ini biar kamu kenapa dideketin supaya didoain terus. Sales dan marketing. Terus orang mikirnya habis lagi kena wudhu. Gitu iya. Ya. Jadi biar sales marketingnya semua inget sholat. Oke. Wah ini bisa dipakai juga nih di ini thank you kak. Ini thank you, gue akhirnya aku pingin bikin gini juga. Iya ternyata tuh sales tuh kalau harus deket-deket ibadah, deket sholat. Amin gitu. Jadi setiap mereka lagi nego kan, ya Allah amin. Ternyata deal langsung. Ini harus aku contek ini nanti di kantorku nih. Jadi sales marketing tuh paling berantakan nih karena bareng-bareng endorse semua bro. Ini kayak gini, kita ada endorse dari ini. Ini bareng-bareng endorse semua nih yang baru dateng. Iya. Segala macam. Jadi ntar kalau udah kosong, jadi kosongin, datang lagi bareng endorse. Keren. Jadi mereka ntar nge-review dulu, ini harus dibikin apa. Ini kayak harus aku contek pokoknya. Tim sales harus sebelahan sama musola. Nah itu. Jadi kan karena diaminin terus. Ini kayak gini. Nah ini dia di sales, dia bisa lihat ke bawah. Jadi kalau ngeliat sini, tanggung jawab kami banyak ya. Gitu. Jadi pas tanggung jawabnya, banyak berarti. Berdoa lagi, ya Allah. Berdoa lagi, ya Allah, amin. Jadi kadang-kadang kadang-kadang kita usaha lupa doa. Iya, betul jadi sekali. Doa dulu. Wah, Atta ini ternyata dalam juga ya. Tapi emang bapaknya juga mendidik ya, mendidik. Bapak banyak didik. Ya kalau nggak gara-gara didikan orang tua juga pasti kita hancur di sini. Siap. Seru ya. Nanti pokoknya aku datang ke base camp dulu atau kantor dulu. Musola samping marketing. Harus, ini ilmu baru nih. Ilmu baru harus dicontek. Oh jadi ini yang terakhir nih, ini studio musik? Musik. Oh iya drum nih ya? Iya drum, cuman studio musik yang lebih banyak dipakainya malah jadi podcast. Karena tadinya gini, kalau aku bikin studio podcast, kualitas kedapnya nggak kayak studio musik. Jadi aku bikin aja sekalian studio musik kan jadi serbaguna. Karena menurutku, dipakai musik tuh paling kalau kecuali ini studio disewa-sewain, jadi kan jadi sering dipakai. Disewain nggak? Kalau ini nggak. Tapi kalau teman mau pakai, seterah. Bener, kapan-kapan boleh, terserah. Ya. Ini kan bisa buat jamming di sini. Ini ada drum, monitor. Drum, gitar, monitor. Oh, Atta nge-DJ juga? DJ juga. Kak Atta, aku manggil apa? Atta aja. Boleh bro, santai aja. Nge-DJ ya? Ke DJ. Karena dulunya kan Aurel juga suka DJ. Jadi kadang-kadang nge-DJ buat ya ngelancarin aja, tapi lagi nggak misalnya kayak nggak nerima undangan sih, tapi kecuali festival. Iya. Tapi juga itu festivalnya kalau
baru tahun ini kita buka lagi karena kan kemarin bini kan baru lahiran. Iya. Jadi 2 kali punya anak tuh pas hamil aku nggak mau ninggalin. Kalau buat festival. Iya sih. Waktu sekarang nih baru ini tutup pabrik, maksudnya udah nggak mau hamil dulu sampai 3 tahun ke depan, jadi udah boleh nerima festival lagi. Oh iya. Gitu. Semoga nanti pabriknya segera dibuka ya, sesuai kekuatan istrinya. Iya. Kalau istrinya udah mau dibuka. Iya. Ya ntar kita tunggu dulu lah punya. Amin. Biar bisa main kan anak-anak Amin. kita. Oh iya lucu ya, misalkan suatu hari anak lu nih Kak. Iya, seru tau. Ketukeran bayi gitu Iya, ya. seru ya gitu ya. Amin. Tenang, misalnya aku kan 2 tahun 3 tahun lagi punya anak cowok, pasti kan kamu setahun 2 tahun lagi paling nggak punya anak juga. Amin. Pasti. Amin. Pas kita anak kita ntar kayak harus main bareng ya. Harus main bareng. Iya. Nanti kita bikin Colossus Junior. Jadi anak-anak kita pada main bola bareng. Lagi produksi musik apa tak? Ini drum ya? Ini drum. Wow. Aku yang terbaru ini judulnya Torang Indonesia. Torang. Jadi artinya kita Indonesia. Karena ini kan Agustus. Kita Indonesia. Iya. Jadi 17 Agustus kita bikin itu. Torang tuh bahasa apa tuh? Bahasa Timur. Iya. Bahasa Timur. Kenapa lagi ini? Karena kayaknya aku lihat dirimu tuh agak muak sama westernisasi atau gimana sih? Enggak, karena kan kita udah coba lagu Indonesia yang berbahasa Inggris. Kemarin juga coba bahasa Jawa, aku udah pernah bikin lagu juga bahasa Jawa yang duet sama Pipi Mulyomu, Calon Bojo, udah coba. Oh, Calon Bojo, iya. Pernah bikin juga. Terus yang ada nuansa Sumateranya juga udah pernah di lirikku. Nah ini jadi pengen di Timur sekarang. Ya namanya ngetes bro, kan kalau sekarang nih musik aku lebih ke ini sih, hobi aja gitu, hobi dan passion. Yang ya udahlah nggak usah mikirin nih laku apa kagak, tapi alhamdulillah respon masyarakatnya bagus, kadang jadi trending. Terus masuk di chart. Kadang-kadang kan aku ngerasa aku masih social media planner nih, bukan yang kayak musik banget, tapi kan, produksi musiknya banyak. Tapi kan zaman sekarang itu dibutuhin banget loh. Iya. Dia tuh bisa dibilang salah satu pelopor di YouTube ya. Amin. Pelopor sosmed. Jadi dia tuh dulu sudah membawa dimensi YouTube yang kita tuh belum kepikiran gitu. Jadi tapi kan aku bilang tadi, semua pelopor pasti dianggap aneh pada awalnya. Tapi alhamdulillah kan sekarang semua juga bikin, dan sekarang malah ada TikTok, ada Facebook, ada Facebook View lah, Reels, makin banyak. Tapi seru lah. Ini dia. AHA Studio. Iya. Dia sudah pakai RD 200 sama kayak ayahku. Oh iya. Kamu ngerti ya? Iya sama. Aku nggak ngerti. Aku main keyboard. Jadi aku tuh bikinnya biasa nada sama lirik. Tapi musiknya dibikinin orang. Pernah bikin lagu buat nyonya orang nggak sih? Paling sering malah bikinin buat Aurel. Kalau dia lagi galau bikin lagu. Ini yang terakhir karena dia kan waktu lagi hamil kan sama melahirkan, berat badannya naik. Ya kan? Pas berat badannya naik kan dia dihujat, di body shaming segala macam. Ya netizen lah. Akhirnya aku bikinlah lagu judulnya Aku Juga Manusia. Gitu. Nah pas di Aku Juga Manusia itu mewakili banyak perasaan ibu-ibu hamil dan lain-lain. Dan itu bikin banyak orang nangis. Bahkan sampai orang yang lagi kena kanker gitu di komunitas cancer, mereka jadi semangat gara-gara denger lagu itu. Nah jadi aku kebanyakan bikin lagu tuh coba meaningful buat hidup-hidup orang gitu. Harus gitu dong. Keren. Ya wajar lah bro dibikin. Tapi aku kebanyakan di rumah bro studionya. Ini nih hampir nggak pernah dipakai. Sayang banget loh tak. Makanya ini buat gua aja deh. Ya udah pakai aja loh. Jadi di sini tuh lebih kayak tadinya buat tek-tek doang. Jadi kebanyakan buat bikin musiknya semua ada di rumah. Oke. Semua alatnya, semua preamp-nya yang lengkap semua di rumah. Tapi ini udah bagus banget buat rekaman, aku seneng banget juga sih. Banget nih. Cukup banget. Udah nggak ada gemak. Let's go lah, nanti sama tahu. Kemarin sih chat-chatan sama Om Dani. Sama tahu kan. Itu gimana project? Berapa naga tuh? Makanya nih, kita tunggu aja deh Om Dani kayak gimana. Soalnya seru. Om Dani itu visioner orang. Iya, dia visioner sekali. Visioner dan pikirannya kadang-kadang nggak ketebak, tapi menurutku pasti ada meaningnya. Ya sering dianggap aneh juga. Iya, Itu kan pelopor selalu dianggap aneh pada awal. Pada awalnya
Makanya hati-hati, jangan nganggap orang aneh dulu. Iya. Siapa tahu dia lagi bikin sesuatu. Makanya. Tuh, jadi ini Wah, ada duit banyak, guys. itu kadang-kadang ada bikin Duit banyak. ini baru bayaran kayak bayar panggung. Buat Ata dia gemar sodakoh soalnya. Alhamdulillah. Jadi kita dengar-dengar di sini, speakernya juga dari sini rekam kadang-kadang, bikin guide bisa. Kadang-kadang malah jadi tempat tunggu orang podcast juga di sini. Ini apa ini, Tak? Ini keyboard. Keyboardnya. Keyboard Arturia. Waktu itu salah satu yang megang studio, dia suka dengan ini karena bisa bikin banyak nada. Terus ini ada trackpad kayak gitu. Mahal ya. Nggak tahu. Lu. Ya, kadang-kadang musik, apalagi di rumahku, kadang-kadang aku nih ngerasa, wah ini udah mahal nih menurutku. Tiba-tiba datang nih Pak Anak Hermansyah. Oh iya. Abang harus iya, beli iya. ini, beli ini. Tenang bang, ini api setting semua cerita. Waktu datang bill, set. Atau udah ratusan juta. Iya. Udah setengah miliar, udah mau 1 miliar. Aku bilang, ini apa? Geser-geser piangnya aja yang ini. Jadi ternyata ketika kita pengen mengapresiasi musik, kita akan makin addicting untuk membeli alat-alat yang untuk memperbaiki lagi musik kita. Ya, enggak, dan nggak usah khawatir, alat musik pasti naik terus ke harganya. Iya. Jadi kadang-kadang aku bilang, banyak kok sekarang orang dari laptop aja bisa ngasilin musik bagus. Iya. Tapi ternyata itu benar, itu 100% benar. Tapi ketika kita mau mengapresiasi musik, ketika itu udah jadi hobi, Iya. ya kan? Kayak kita misalnya suka main bola, pasti tadinya sepatunya yang gini aja. Tiba-tiba sepatu kita pengen upgrade. Itu karena kita mengapresiasi apa yang kita suka. Betul sekali. Jadi kita harus mengapresiasi apa yang kita suka agar apa yang kita suka juga mengapresiasi kita. Masya Allah. Itu Thank dia. you, Bro Atta. Dul. Thank you udah main-main. Udah boleh ngizinin room Ke tournya. gubuk kita ini. Semoga apa yang menjadi doa dirimu tercapai. Amin. Amin. Thank you ya. Take care bro. See you Dul, di sukses. next content.